teman-teman semua, jadi aku lagi di dapur coetnya langsung nih. Kita lihat yuk suasana, kira-kira kayak gimana sih suasana dapur coet. Nah, aku juga mau kenalin nih, ini proses pembuatan sambal dadak dapur coet. Mungkin boleh dijelasin dulu, Mas? Ini ada bahannya apa aja? keriting merah, rawit hijau, gula merah, terasi, dan garam sasa. Nah, ini dia hasil dari sambal dadak dapur coet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Farah di mana saja berada, kita ketemu lagi di podcast Cerita Sahabat Farah. Kita menampilkan berbagai cerita dari perempuan-perempuan inspiratif yang tentu saja akan memberikan insight dan juga pengalaman mereka untuk kita semua. Nah, kali ini edisinya spesial banget karena kita kehadiran seorang pengusaha muda di bidang kuliner. Siapa dan apa usahanya? Langsung saja kita sapa Kira Ayudya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Kira Ayudya, dipanggilnya apa nih? Ayudya. Aku Ayudya. Oke, Mbak Ayudya. Apa kabar nih Mbak Ayudya? Alhamdulillah baik. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, sibuk apa nih sekarang nih Mbak Ayudya nih? Sekarang aku kerja juga sebagai full timer dan sambil aku beriringan juga sama mengerjakan dapur coet dan seharum kue juga. Oke. Nah, Mbak Ayudya ini adalah seorang pengusaha kuliner. Betul. Yang punya restoran namanya Dapur Coet, bener ya? Betul. Yang berlokasi di daerah Cikarang, Bekasi. Oke. Nah, ini Mbak Ayudya boleh ya kita tanya-tanya sedikit boleh tentang dong. Dapur Coet ya? Boleh. Ini namanya Dapur Coet tuh unik banget gitu. Apa sih maknanya Dapur Coet sebenarnya? Jadi makna dapur coet ini, sebenarnya dapur coet itu kan kita menyajikan masakan Sunda. Oke. Jadi berawal dari coet ya. Mungkin beberapa orang selain orang Sunda kan kadang bingung ya apa sih coet itu. Jadi kalau di makanan Sunda itu ada yang paling ciri khasnya itu sambal. Jadi kita emang kayak menonjolkan salah satu ciri khas utama masakan Sunda. Jadi kita menyajikan sambalnya langsung dicoet. Jadi masaknya langsung dicoet, terus kita menyajikan sambalnya juga ke tamu yang makannya juga dicoet. Jadi itu sih. Oh, jadi itu arti dapur coet. Ya. Jadi itu apa ya, keistimewaan Ya, dari dapur coet, keunikannya. Oke, ini emang Mbak Ayudya emang seneng banget masakan Sunda atau gimana nih? Kebetulan aku emang seneng banget sih masakan Sunda. Kayak aku seneng banget kayak ngelihat orang kalau misalnya liwetan pakai sambal gitu. Oke, nah ini boleh diceritakan sedikit nggak? Seperti apa sih awal mulanya tuh Dapur Coet berdiri? Jadi Dapur Coet 1 itu kita buka di tahun 2011. Kalau Dapur Coet 2 kita buka tahun 2016. Nah, kalau ditanya awalnya dari mana? Jadi mamaku tuh emang hobi masak, punya passion, dan cikal bakal kita tuh keluarga Sunda ya. Jadi waktu itu kepikiran, selama ini kan sering trial error makanan kan, dan suka disajiin ke family aja nih. Terus waktu itu kepikiran, kenapa nggak sekalian aja kita menyajikan makanan langsung lebih banyak lagi ke konsumen. Salah satunya kita akhirnya buka restoran Dapur Coet gitu. Untuk di Dapur Coet ini bertanggung jawab untuk apa nih Mbak? Aku sendiri sebenarnya kita tuh tim ya, antara mamaku juga, kita sering berdiskusi sih terkait kayak kita develop menu baru apa lagi ya, terus kayak misalnya menurutku juga gimana pun cita rasa makanan kita kalau nggak dibarengin sama strategi marketing yang kurang gitu, jadi kurang juga ya. Jadi aku di sini membantu mamaku dari proses branding, terus proses marketingnya juga, mungkin social media gitu sih. Oke, jadi promosi itu memang perlu banget ya? Perlu banget. Kalau di awal-awalnya nih Mbak Ayudya, boleh tahu nggak sih tantangan yang dihadapi oleh Dapur Coet pas awal-awal berdiri nih seperti apa nih? Tantangan tersendiri mungkin karena jadi F&B ini kan banyak juga, di orang yang buka usaha F&B ini kan nggak sedikit ya, banyak juga, banyak kompetitor
yang itu menjadi challenge juga buat kita. Cuman kita di sini berusaha gimana caranya biar kita juga bisa tetap sustainable ya, jadi bisnis yang sustainable. Salah satunya mungkin karena dapur coet ini resepnya benar-benar dipegang langsung kuat sama mamaku sendiri. Jadi mungkin itu keunikan tersendiri yang kenapa bisa bikin orang mungkin kangen sama masakan kita gitu. Yudia, boleh tahu nggak sih kalau harganya di dapur coet seperti apa nih? Dapur coet ini termasuk harga terjangkau. Jadi kita juga punya tagline pas di harga pas dirasa. Jadi gimana caranya supaya kita menyajikan makanan juga yang pas di lidah semua target market kita nih. Ada banyak, ada the family, mungkin kayak aku juga anak muda, teman-teman aku juga kebetulan suka ya masakan Sunda. Jadi pas banget buat kita semua yang pengen coba dengan harga terjangkau. Mbak Yudia, ada nggak sih mimpi dapur coet ini akan go internasional? Untuk mimpi dapur coet go internasional itu pasti ada banget. Kita pengen banget orang luar negeri juga bisa cobain cita rasa masakan khas Indonesia. Bayangin aja, Indonesia tuh kan kaya akan kulinernya tersendiri. Jadi berbagai macam daerah tuh punya masakannya tersendiri kan. Nah, harapan kita adalah dapur coet juga bisa go internasional ke beberapa negara. Rencana dapur coet ke depan seperti apa sih? Insya Allah rencana terdekat dapur coet ini kita pengen buka berekspansi terus ke beberapa daerah. Terutama kita pengen buka dulu nih yang dekat di Jakarta. Menunya apa aja sih kalau di dapur coet ini? Menunya kita ada menu utama, kita ada banyak sih varian menunya. Ada menu utama, ada menu cemilan-cemilan juga. Nah, kalau misalnya menu utamanya kita ada menu andalannya itu ayam goreng kampung ya. Terus ayam goreng cabai hijau. Terus juga ada yang favorit kita nih yang jadi ikonnya itu sambal. Mbak Yudia tadi kan sebutin ya salah satu menu favoritnya adalah ayam goreng. Betul. Kalau udah ngomongin ayam goreng, ngomongin masakan Sunda, aduh kayaknya udah lapar ya bawaannya. Boleh nggak sih dikasih tahu apa aja sih menu-menunya nih yang udah ada di depan kita nih? Kayaknya aduh menggugah selera banget ini. Boleh, jadi ini ada paket spesial kita di dapur coet. Kalau yang ini namanya paket tampah. Jadi di sini ada nasinya, nasi liwet. Terus di sini lauknya ada ikan nila, ikan kapas, sate jengkol, uluk kutek lenca, udang balado, ada ayam goreng lengkuas, terus ada oseng cumi asin, dan yang paling favorit banyak orang juga di sini sambal kita nih ada 2 varian sambal, ada sambal dadak dapur coet dan ada sambal hijaunya juga. Gak lupa dilengkapi sama banyak lalapan di sini ya. Terus yang ini namanya paket premium hampers. Jadi kalau misalnya mau kirim-kirim makanan buat keluarga atau buat perusahaan, ini cocok banget dengan paket 2 ini. Kalau ditanya biasanya apa orang-orang tuh banyakan yang makan langsung di tempat atau kayak pesen gini nih untuk dibawa pulang? Sama sih sebanding. Jadi kalau misalnya yang dine in juga banyak, dan kalau misalkan orang juga banyak occasion ya, dia punya acara sendiri-sendiri, jadi banyak juga yang pesan ke kita untuk premium hamper sama paket tampah ini. Oke. Kalian yang hobinya kulineran dan suka coba-coba masakan baru, boleh banget mampir ke dapur coet, karena di dapur coet ini konsepnya open kitchen. Kalian bisa merasakan sensasi yang berbeda. Jadi pas kalian masuk nih, kalian bisa langsung menyaksikan proses memasaknya. Kita ada banyak menunya, jadi kalian bisa langsung menyaksikan proses memasak. Ada gorengan, ada ayam goreng kampung kita, dan juga nggak lupa yang jadi ikon di dapur coet ini tentunya adalah sambal yang langsung dimasak di coet. Jadi jangan lupa datang ke dapur coet ya. Bagi sahabat Farah yang mau mampir ke dapur coet dan makan langsung di dapur coet, bisa banget. Jadi operational hours kita di jam 10 pagi dan kita tutup di jam 10 malam. Ditunggu ya. Bye.